Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini saya ingin memberikan tips bagi sobat yang ingin beli graphic card yang biasa disebut GPU atau VGA. Tapi sebelumnya saya butuh bantuan sobat nih untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, pada video kali ini akan saya bahas dari VGA yang terbaru. Jadi VGA Nvidia 4000 series sekarang sudah rilis ya di bulan Oktober. Terus kemudian ada juga yang Intel Arc. Jadi persaingan VGA baru ini sekarang sudah ketat banget ya, apalagi Intel harganya juga miring, kemampuannya juga mantap. Oke, jadi di sini saingannya sekarang adalah VGA bekas mining, karena bekas mining sedang membanjiri pasar karena memang VGA mining itu udah nggak bisa dipakai mining lagi. Sebenarnya bisa dipakai mining tapi sudah tidak menguntungkan, alias minus, jadi nggak profit lagi. Makanya sekarang yang miner itu lagi panik jual VGA, bahkan harganya benar-benar hancur banget. Saya kalau ngeliat harga VGA kemarin sempat ya 1660 Super VGA yang saya beli dulu harga 4,5 tuh sampai naik 12 juta. Sekarang kemarin ada yang jual cuman 1,5 juta bekas miner ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah VGA atau graphic card bekas miner ini kualitasnya tidak bagus lagi. Oke, jadi pada video ini akan saya berikan tips trik buat sobat yang mau beli VGA bekas miner. Kalau misalkan sobat punya budget yang besar ya tinggal pilih aja ya VGA terbaru Nvidia yang 4000 series, yang 4080, 4090 atau Intel yang keluaran terbaru juga ya. Jadi mungkin kali ini kita bahas aja yang sesuai dengan budget friendly kita aja ya, menengah ke bawah gitu ya. Kalau yang ke atas mah belinya nggak usah mikir kayaknya. Oke, jadi yang pertama di sini ya, itu kalau sobat mau beli VGA bekas mining itu nggak semuanya jelek kok. Termasuk saya pun ini VGA saya dari 2020 dan saya pakai mining sampai terakhir kemarin bisa mining ya di Ethereum. Terus udah saya coba segala macam mining juga kan, saya kontenin juga. Itu sampai sekarang juga saya pakai buat editing dan pakai gaming. Jadi di sini ada beberapa syarat yang memang harus sobat ketahui dulu ya, terutama yang bekas mining yang sudah lama kayak punya saya misalkan 2 tahun atau lebih. Itu biasanya harus dipakai terus karena mining itu on 24 jam. Jadi memang VGA saya bisa dibilang on 24 jam terus-terusan tuh. Justru kalau VGA bekas mining sobat beli nih terus dipakainya jarang-jarang, seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, itu bahaya. Karena kalau misalnya VGA udah bekas mining biasanya kalau misalkan berhenti aja 2 minggu gitu, kadang dinyalain suka ngambek gitu ya. Minta dibersihin dulu, minta dibongkar dulu, dipanasin dulu gitu ya, ribet. Makanya di sini disesuaikan dulu nih dengan kebutuhan sobat. Kalau memang dipakainya tiap hari itu sebenarnya nggak masalah ya. Oke, pertama ya, tips yang pertama adalah cari yang masih bergaransi. Jadi garansi VGA itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang bulanan juga kalau distributor ya. Jadi di sini cari yang bergaransi karena memang miner ini kan dari zaman-zaman dulu sudah ada ya, 2010-an ya, 2012 ke atas sampai sebelum 2020 tuh udah ada. Kalau saya pribadi tahu mining itu 2020. Jadi kalau VGA yang 2020 itu berarti garansinya udah mentok di ujung tuh. Jadi udah ibaratnya udah mau habis. Ada juga miner yang belinya di 2021. Itu kemungkinan masih ada sisa-sisa garansi. Terus kalau sobat beruntung itu sobat kadang bisa dapat yang garansinya baru 6 bulan berjalan gitu ya. Jadi masih ada setahun 2 tahun ya. Jadi itu banyak, ada yang baru 3 bulan. Karena kan mining itu ya nggak sama orang taunya dari dulu ya. Banyak yang ikut-ikutan tuh dimulai dari 2021, 2022. Justru mereka baru pada masuk dan itu banyak yang minjem ke bank juga gitu ya. Mereka bingung cicilannya kan. Jadi akhirnya dijual-jualin lah tuh VGA supaya seenggaknya bisa nutup cicilan mereka ke bank gitu ya, atau dipakai untuk usaha yang lainnya. Jadi pertama cari yang bergaransi ya kalau ada. Terus yang nomor 2, pastikan juga nih kalau VGA-nya masih segel dan juga belum pernah dibongkar. Karena setiap miner itu beda-beda ya. Ada yang baru beli nih, miner baru beli, kipasnya diganti. Terus ada yang sudah dibuka, diganti pastanya gitu yang lebih mahal atau lebih awet gitu ya. Karena kan dipakainya on 24 jam biar dingin terus gitu. Dan kalau sobat mau tahu, nggak semua VGA mining itu dipakainya berat ya. Kayak punya saya aja, saya pakainya sekitar 70-80 watt doang ya untuk miningnya, padahal kekuatan powernya itu 125 watt kalau misalkan dipakai secara penuh. Jadi nggak semua mining itu pakai yang berat, kecuali yang Ravencoin itu memang butuh powernya tinggi atau wattnya tinggi, jadi ya VGA-nya kencang terus. Tapi lebih banyak sih VGA-nya yang dipakai untuk Ethereum. Nah itu nggak terlalu besar dayanya dan nggak terlalu berat juga karena di underclock dan di undervolt. Terus kenapa sih ada VGA yang sudah dibongkar ya, itu tadi ya. Jadi ada juga yang memang mereka niatnya nanti dijual lagi ke depannya VGA-nya atau mau upgrade gitu ya yang miningnya ini. Terus mereka ganti tuh part-part yang ori, akhirnya pakai part-part yang mereka beli sendiri. Nah setelah mereka mau jual lagi, mereka rakit lagi.
ya biasanya sih kalau udah kayak gitu garansinya sudah habis. Tapi memang untuk part kipasnya segala macamnya itu jadinya memang masih ori karena dibalikin lagi semula. Jadi ya di sini yang pasti garansinya sudah habis. Tapi kalau misalkan sobat mendapatkan produk yang seperti itu, kalau emang kondisinya masih bagus ya nggak masalah juga sebenarnya, cuman ya garansinya jadi nggak dapat. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini wajib ditanyakan apakah VGA-nya menggunakan firmware yang custom atau di mod ya. Kadang beberapa mining itu ya, kalau memang mereka fokus mining yang berderet tuh VGA-nya pakai rak, itu mereka bukan pakai OS Windows lagi miningnya, jadi sudah pakai OS yang khusus untuk mining. Nggak perlu saya sebutkan ya, karena kita tidak membahas tentang mining di sini. Jadi OS tersebut hanya berjalan bahkan dari flash disk ya, ibaratnya kayak Linux gitu, enteng banget. Nah, di sini firmware dari VGA-nya juga mereka ganti, jadi mereka install ya dari website mining tersebut gitu ya. Jadi memang atau website yang sudah terhubung dengan mining tersebut. Jadi mereka bisa akses di mana aja tuh, kan terhubung terus ke internet ya. Jadi ibaratnya terhubung dengan sistem cloud. Tapi biasanya VGA seperti itu kadang jadi VGA yang outputnya nih dari HDMI VGA ke TV itu kadang nggak ada gambarnya karena memang dimatikan. Jadi dengan firmware custom tersebut itu menghemat listriknya lagi. Jadi yang sudah di undervolt, underclock ini lebih hemat lagi dengan mod firmware tersebut dan performa untuk miningnya lebih tinggi. Nah, kalau misalkan sobat mau beli VGA bekas mining, pastikan dulu mereka menggunakan custom firmware atau memang sudah dikembalikan semula, atau memang justru nggak pernah diganti firmware-nya. Kayak saya nggak pernah ganti firmware ya, karena VGA-nya memang dipakai untuk kerja juga gitu. Jadi pastikan dulu, jangan sampai nanti sobat udah terlanjur beli sampai rumah kok nggak nyala gitu, ternyata firmware masih firmware yang custom tersebut atau yang sudah dimodifikasi tersebut. Karena biasanya yang miner ini nggak semua orang yang ahli gitu ya. Kadang mereka beli paket miner itu udah disettingin dari waktu mereka beli, atau mereka menggunakan jasa settingnya gitu. Jadi mereka udah terima jadi aja gitu, tinggal on off aja. Itu ada juga, dan mereka biasanya juga nggak tahu apakah itu firmware ori atau custom. Terus di nomor 4, cari tahu sudah berapa lama VGA-nya, usianya ya. Kan mining ini ada dari 2012 ke atas ya, itu dimulai ya mining ya. Nah, ada VGA yang sudah 8 tahun pun dipakai mining, nggak pernah dirawat, ditaruh di outdoor tuh saya pernah lihat ya, di outdoor. Jadi ibaratnya di garasi lah gitu ya, ruangan terbuka gitu, tidak pakai pendingin ya, pendinginnya kipas doang. Itu masih bertahan, bahkan ada yang nggak dirawat, ibaratnya ya udah biarin aja, hajar aja terus selama masih hidup gitu ya. Justru VGA itu nggak pernah bermasalah gitu. Setahu saya pernah ngobrol ya di forum-forum di grup, katanya justru nggak pernah ada masalah, malah takutnya kalau dibersihin diapain ntar malah nggak mau nyala gitu, jadinya akhirnya digas terus aja. Nah ini dia, jadi pentingnya di sini kalau misalkan VGA yang bekas miningnya sudah 8 tahun 5 tahun ke atas ya, menurut saya agak khawatir juga saya sendiri ya. Ya kalau menurut saya maksimal itu 3 tahun deh. 3 tahun sebenarnya sudah sedikit mengkhawatirkan. Tapi kalau misalkan 2 tahun, setahun gitu ya, menurut saya masih oke. Karena yang saya pakai pun ini dari 2020 VGA 1660 Super waktu keluaran terbaru gitu ya. Langsung saya beli, terus ya nggak lama saya pakai mining gitu sampai sekarang. Dan sampai sekarang sih saya belum mengalami kondisi yang bikin VGA-nya artefak gitu ya biasanya, terus VGA-nya nggak nyala gitu. Itu alhamdulillah sih sampai sini masih aman-aman aja. Paling yang ngeheng gitu karena biasanya internet putus, miningnya jalan jadinya nggak connect, itu kadang yang bikin crash. Atau kita paksain ngerender sambil mining gitu ya, terus-terusan itu juga kadang crash karena tabrakan ya, program mining dengan program rendernya tabrakan. Jadi nomor 4 tadi, cari tahu berapa lama usia VGA-nya ya. Terus yang nomor 5, kalau misalkan sobat sudah cari sesuai dengan spesifikasi yang sobat suka, jangan lupa nih di saat mau beli minta garansi pribadi. Itu kan karena belinya bukan dari toko lagi ya, tapi dari orang ke orang ya, person to person gitu ya. Nah ini minta garansi pribadi, misalkan 3 hari setelah sampai, itu sobat minta supaya bisa dites dulu nih 3 hari tersebut. Kalau misalnya ada kendala ya, jadi bisa enak nih, bisa dikembalikan atau ditukar ya, karena miner itu VGA-nya banyak gitu. Kali aja pas lagi dapat lagi nggak beruntung gitu ya, akhirnya dapat VGA-nya yang kurang oke. Nah itu jadi bisa ditukar, atau kalau bisa ya mintanya 7 hari, itu lebih bagus lagi, jadi bisa lebih puas tuh. Hari pertama tes render, hari kedua tes gaming, pokoknya tes on aja terus 7 jam, tes on terus aja tuh 7 hari gitu ya, dihajar terus. Kalau misalkan emang masih oke, nggak ada artefak, masih lancar semua, yaitu ya berarti udah aman ya. Jadi menurut saya garansi pribadi ini penting di saat takutnya lagi dapet yang nggak bagus aja gitu. Terus nomor 6, nah ini lebih penting juga menurut saya, kalau bisa carinya yang sekota ya. Jadi atau yang Jabodetabek itu masih deket-deketan lah ya, bisa COD atau bahkan datang langsung ke tempatnya, dites di tempat tersebut gitu ya, tempat orangnya. Terus kalau sobat punya PC-nya sekalian aja bawa ke sana biar dites di tempat tuh sama PC sobat, cocok nggak semuanya.
Terus sobat juga bisa lihat kondisi barangnya, karena kondisi Mining ini ada yang benar-benar dirawat. Jadi mereka di dalam ruangan kontrakan, kadang sampai nyewa kontrakan itu tertutup dan ada AC-nya. Dan untuk ruangan tertutup ada AC-nya ini lawannya tetap sama ya, yaitu debu ya. Tempat saya udah dicoba waktu itu di kamar tertutup AC ya, kedap udara gitu ya, bukan kedap udara, kedap suara. Itu ada AC-nya tetap ya, debu. Jadi Vega saya pun sudah dibersihkan berkali-kali, tapi nggak sampai saya bongkar. Jadi hanya dibersihkan pakai alat lah ya, celah-celahnya gitu ya. Terus kipasnya ya, intinya nggak sampai ngebuka garansi kalau punya saya. Terus dilihat juga, kadang ada yang pastanya sampai meleleh tuh ya. Mungkin karena ruangannya panas, ditaruh di ruangan biasa gitu ya, udaranya udara kipas biasa. Kalau siang kan tetap aja dari luar rumah panas, otomatis kipasnya nih hawa panas tersebut masuk rumah. Kalau mereka yang idealnya kan ada yang angin masuk, ada yang angin keluar gitu, atau anginnya dikeluarin aja semua gitu ya. Jadi selain yang tadi masalah debu, itu ada beberapa Vega yang meleleh, karena punya saya juga nggak salah sempat ada cairan gitu sih, tapi pas saya lap ya hilang. Jadinya ya saya masih merasa belum ada masalah ya, karena ya kayak oli atau minyak gitu, tapi nggak banyak, cuman dikit ya. Jadi kalau tangan gini kayak kita megang motor gitu ya, agak berubah warnanya di tangan kita gitu. Kalau misalnya oli kan hitam, tapi ini nggak terlalu hitam banget ya, minyaknya aja lah kepegang. Nah takutnya pasanya udah benar-benar habis tuh yang di dalamnya. Nah itu dia. Jadi ini dia pentingnya melihat langsung ya, apa kipasnya udah pernah diganti, apa ya, intinya kalau langsung tuh bisa tanya langsung ke orangnya ya. Semoga aja sama-sama jujur gitu ya, jual jujur, yang belinya pun juga jujur mau beli gitu ya, bukan nanya-nanya doang gitu ya. Oke, kemudian tips yang terakhir yaitu nomor 7, yaitu harganya. Nah yang kemarin bikin saya syok adalah kan Vega saya 1660 Super, jadi saya merhatiin Vega kesayangan itu terus tuh harganya di pasaran. Waktu saya beli dulu harga 3,5 juta ya, 3.400.000-an, terus naik 4 juta, 6 juta, sampai rekor waktu itu 12 juta itu yang baru ya. Kalau yang bekas tuh sekitar 9 jutaan seingat saya. Di zaman miningnya lagi bagus-bagus ya, tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Nah, terus sekarang anjlok, kemarin sampai ada yang harga 1,6 juta. Bayangin, 1,5 juta, bayangin aja ya. Wow. Kalau saya punya duit saya beli lagi nggak apa-apa dah. Terus VGA 3060 Super yang kemarin harga barunya itu sekitar 7-9 juta, terus naik ke 12 juta, terus naik terus ya, karena kan ya domino gitu ya. Jadinya VGA yang murah-murah habis, otomatis yang ke atas kehajar juga, jadi makin tinggi. 3060 Super itu range harganya sudah di 3 jutaan. Kemarin paling tinggi justru saya cari ya, saya short ya, itu di 3 juta ya yang second. Tapi yang saya cari di bawah 3,5 juta itu berebut biasanya langsung habis. Tapi rata-rata di 3 jutaan. Nah itu menarik sekali ya. Kalau misalkan saya dulu jual Vega saya mining di harga 9 jutaan deh, terus saya sabar 2 tahun ya, 2020 sampai 2022. Nih sekarang baru beli ya, saya bisa beli 3060 karena kemampuannya juga bisa dibilang hampir 2 kali lipatnya dari 1660 Super. Jadi lumayan nih ya, karena VGA-nya itu dia 12 GB kalau RAM memorinya ya. Kalau misalkan di 1660 Super itu 6 GB. Jadi menurut saya worth it ya di harga 3 jutaan. Tapi dengan tips-tips yang tadi ya. Jadi di saat sobat mau beli, pastikan 1 sampai nomor 6 tadi itu sudah sesuai dengan keinginan sobat atau sudah sesuai dengan spesifikasi yang sobat mau. Kemudian pastinya juga di harganya harus sabar ya, sabar dan rajin-rajin scroll tuh Tokopedia, Shopee, pokoknya scroll aja sabar, atau cari di forum-forum. Biasanya orang yang di forum itu maunya cepet kejual ya, jadi nggak lewat Tokopedia ya, seenggaknya bisa COD deh. Dan yang terakhir ya, ini sih untuk sobat miner yang daerah Depok aja dulu yang deket ya, karena kemarin saya sempat membuat undangan seperti ini tapi saya dipikir penipu gitu ya, takut VGA pada diambil ya. Jadi kalau saya mohon maaf tidak bisa tes VGA di lokasi tersebut ya, karena saya nggak bisa bawa PC saya, ini PC kerja ya satu-satunya gitu ya. Jadi kalau misalkan sobat mau titip jual bisa datang ke sini, bawa VGA-nya, nanti tes langsung di sini. Nanti akan saya siapkan game-game buat tes VGA tersebut, jadi bisa langsung dijual di YouTube. Kita review VGA bekas tersebut. Oke, jadi nanti setelah video ini pun saya akan review VGA saya 1660 Super ya untuk tes gaming, karena ini memori PC saya terbatas, yaitu video banyak banget ya, itu banyak backupan video YouTube saya. Jadi saya nggak bisa install banyak game, jadi harus install secara bergantian. Nah di sini sobat mau request besok VGA bekas miningnya mau dites game apa dulu nih, jadi nanti kita tes terus kita berbandingkan. Kalau yang baru itu kita cari nanti yang baru seperti apa, yang baru di review gitu ya, VGA baru unboxing di review, kita lihat kemampuannya seperti apa, terus kita bandingkan dengan VGA yang bekas mining yang pemakaian saya dulu. Nanti kalau ada VGA yang lain ya nanti saya tes juga. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.